जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने से नाराज हुए कुछ लोगों ने और तुझे अब फोन करने की फुर्सत मिली है। आनंद भैया भैया माँ ने कहा मेरी कार को चला। अरे क्या सिर्फ पेट्रोल डाला था साहब उनपे। माँ मुझे माफ कर दो माँ। सुभाष Halo teman film pecinta India lawas, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Zack. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Sonali Bendre, Akshay Anand, Pujabat, Asutosh Rana, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang harus menghadapi ego adiknya yang seorang Hindu. Saat ibunya meninggal, dia berjuang agar ibunya dimakamkan secara Islam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pria bernama Ajay, seorang musisi yang tinggal bersama istrinya yaitu Sonia. Saat itu Mumbai mengalami kerusuhan, di mana umat Islam dan Hindu berseteru karena pembongkaran sebuah masjid. Akibatnya, bentrokan tak terhindarkan dan keadaan Mumbai semakin mencekam. Sonia yang sedang hamil menginginkan anaknya dilahirkan di Amerika. Sonia mengkhawatirkan karena kini situasi Mumbai yang dia rasa tak aman. Namun Ajay tak setuju dan memilih untuk tetap tinggal di Mumbai. Perbedaan pendapat itu membuat mereka sedikit bertengkar. Ajay memiliki seorang adik bernama Anand. Diketahui jika Anand terlibat dalam organisasi Hindu yang dijalankan oleh pria bernama Subodh. Mereka menganut agama Hindu, namun bertindak secara radikal karena mampu membuat penganutnya untuk berbuat anarkis kepada agama lain. Ajay menghubungi Anand untuk menanyakan keberadaan ibunya. Namun Anand berkata jika dia tak bersama ibunya. Ajay lalu memperingatkan Anand untuk meninggalkan organisasi Subodh. Ajay khawatir jika Anand akan menjadi seorang radikal juga. Namun Anand menentang dan berkata jika dia sudah mengetahui apa yang terbaik untuknya. Dengan menjadi anggota Subodh, dia akan merasa aman. Ajay kesal dan berkata jika Anand lebih baik mencemaskan Subodh dibandingkan ibunya sendiri. Setelah tahu ibunya tak ada bersama Anand, Ajay pun menyimpulkan bahwa ibunya pergi ke gereja untuk berdoa. Ajay sangat mencemaskan ibunya, apalagi saat ini kondisi Mumbai sedang tidak baik-baik saja. Sebelum Ajay pergi, dia bertemu dengan dua tetangga berbeda agama yang bernama Isa dan Gurda. Meskipun Ajay menganut agama Kristen, dia tak pernah membeda-bedakan agama. Dia sangat toleransi dan menghormati agama lain. Terlihat saat itu, Gurda sedang menenangkan Isa. Isa mencemaskan keselamatannya, apalagi sekarang beberapa oknum sedang mengincar orang Muslim. Isa meminta Ajay untuk membantunya agar bisa pergi ke Pakistan. Ajay pun menenangkan Isa dan berkata jika Isa tak usah takut dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Sesampainya di gereja, Ajay mendapat kabar bahwa ada seorang wanita Hindu yang dibakar oleh umat Muslim. Ajay terkejut dan meyakini jika itu adalah ibunya. Ajay menyusulnya ke rumah sakit dan mendapatkan ibunya terbaring koma dengan luka bakar sebanyak 80%. Dokter berkata jika kini ibunya terus berjuang untuk hidup, meskipun secara medis itu mustahil. Ajay lalu menghubungi Sonia. Ajay meminta Sonia menghubungi Subodh untuk berbicara kepada Anand mengenai kondisi ibunya. Sonia bersikeras ingin menyusul Ajay ke rumah sakit, namun Ajay melarangnya dan menyuruh Sonia untuk tetap berada di rumah. Setelah telepon ditutup, Ajay dihampiri oleh seorang wartawan bernama Anwar. Dia bertanya mengenai wanita yang ada di ruang perawatan. Ajay menjelaskan jika dia adalah ibunya.
Anwar merasa heran dan bertanya bahwa Ajay adalah orang Hindu, apakah ibunya seorang Muslim? Karena saat dibawa ke rumah sakit, ibunya selalu memanggil nama Allah berulang kali. वो अंदर जाते वक्त अल्लाह अल्लाह कैसे बोल सकती है? Ajay pun tak mau menjelaskan apa-apa dan meminta waktu untuk sendiri. Setelah itu, Ajay menjadi kepikiran dan teringat masa kecilnya dahulu. Semasa sekolah, Ajay memiliki seorang sahabat bernama Hari. Saat itu mereka berdoa di sebuah gereja. Hari bertanya mengapa Ajay berdoa di gereja, padahal dia adalah seorang Hindu. Ajay berkata, jika dulu ibunya berdoa kepada Bunda Maria ketika menginginkan Ajay, dan permintaannya terkabul. Dan kini Ajay ingin meminta sesuatu kepada Bunda Maria, yaitu kehadiran ayahnya yang sudah lama tak kunjung pulang. कि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रह जाए. Saat itu Ajay hanya tinggal berdua bersama ibunya yang bernama Nur. Setiap waktu, Nur selalu bersiap menyambut kedatangan suaminya yang bernama Raman. Namun suaminya tak pernah datang. Nur berkata jika Raman berjanji akan pulang pada pukul 8. Nur lalu menyuruh Ajay untuk menghubungi kantor tempat Raman bekerja. Diketahui jika Raman bekerja di sebuah produksi film. Ajay menghubungi sekretaris Raman yang bernama Badal. Namun Badal berkata jika Raman sudah pulang ke rumahnya. Nur berkata, mungkin sebaiknya Ajay memastikan dengan menghubungi rumah Raman. लगाना बेटे, please. Nur berpesan jika Ajay hanya akan berbicara kepada Raman. Dan jika bukan Raman yang mengangkat telepon, maka Ajay harus segera menutup teleponnya. Saat itu, yang mengangkat telepon adalah ibu Raman, yang tak lain neneknya Ajay. Saat si nenek mendengar suara Ajay, dia langsung memarahinya dan mengingatkan Ajay agar Ajay tak akan pernah mengganggu Raman lagi. Si nenek terus ngocoblak dan menghina Nur sebagai wanita simpanan. Ajay yang kesal hanya bisa menangis. रखेल की औलाद. Nur merasa cemas dan bertanya siapa yang telah Ajay hubungi. Ajay membentak dan berkata jika dia tak terima kalau ibunya disebut sebagai wanita simpanan. Nur menenangkan Ajay dan berkata jika biarlah orang lain menghina mereka. Yang terpenting, Raman akan tetap mencintai mereka. Ajay lalu bertanya, jika ayahnya mencintai mereka, mengapa dia tak pulang dan tinggal bersamanya? Nur menjelaskan, jika ayahnya memilih tinggal bersama ibunya, karena dia sangat mencintainya seperti Ajay yang mencintai Nur. Ajay bertanya, apakah Nur dan Raman menikah secara sah? Nur menjelaskan, jika mereka menikah secara sah di kuil, meskipun tak mendapatkan restu dari ibu Raman. Nur berkata, jika suatu saat ibu Raman menyetujuinya, maka mereka akan menikah kembali secara sah di mata hukum dan agama. Sementara itu, Raman merasa gundah karena dia memikirkan Nur dan Ajay. Namun ibunya belum mau menerima Nur sebagai menantunya. Raman melawan dan berkata jika dia akan membawa Nur dan Ajay untuk tinggal bersamanya. Namun ibunya berontak dan mengancam akan membakar diri jika Raman bersikeras ingin tinggal bersama Nur. Suatu pagi, Ajay mengajak Hari bolos sekolah. Ajay meminta bantuan Hari untuk menemaninya ke tempat kerja Raman. Sesampainya di sana, Ajay bertemu dengan Badal. Ajay lalu menanyakan keberadaan Raman. Badal berkata jika Raman akan segera tiba. Badal lalu menawarkan minuman kepada Ajay dan Hari. Coca-Cola. Ek mango labi. Saat itu, Hari melihat sebuah karangan bunga. Ternyata itu adalah ucapan selamat atas pernikahan yang digelar oleh Raman dan seorang wanita. Ajay dan Hari langsung mendatangi acara pernikahan ayahnya. Ajay terlihat kecewa melihat sang ayah menikah lagi dengan wanita lain. Ajay pun terpukul dan memberitahu ibunya. Hal itu pun dibenarkan oleh Hari. Nur tersungkur lemas, tak percaya menghadapi kenyataannya. Hari berkata jika dia akan selalu mendukung Ajay. Dia tak akan pernah mengatakan kepada siapapun tentang masalah yang dihadapi oleh keluarga Ajay. Thank you, Yas. Cerita kembali ke masa kini. Terlihat Anan datang dan mengamuk. Anan tak terima jika ibunya dibakar secara brutal oleh orang tak bertanggung jawab. Tak lama kemudian, seseorang datang kepada Anan dan memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak menjual mangalsutra milik Nur. Amarah Anan memuncak. Dia mendatangi pria itu dan menghajarnya habis-habisan. Ajay datang dan menghentikan Anan. Dia menemukan mangalsutra milik ibunya. Namun si pelaku berkata jika bukan dia yang membakar Nur. Dia hanya bertugas untuk menyiramkan bensin pada tubuh Nur.
Ajay pun memilih mengamankan pelaku itu untuk mendapatkan perawatan, namun tetap dijaga oleh seorang polisi yang bernama Pawar. मैंने सिर्फ पेट्रोल डाला था साहब उनपे। Ajay meminta maaf kepada Pawar mengenai tindakan main hakim sendiri kepada pelaku. Ajay meminta Pawar untuk terus menjaga pelaku karena dia akan menjadi saksi atas kejadian yang menimpa ibunya. Tiba-tiba, Anand datang dengan membawa seorang polisi polontong bernama Yadav. Di sana, Yadav memerintahkan Pawar untuk melakukan tugasnya dengan baik dan meninggalkan rumah sakit itu. अरे एडी पटक और जा। Anand terlihat kesal kepada Ajay, mungkin karena Ajay lebih membela pelaku daripada dirinya. Kisah mengenai Ajay dimanfaatkan oleh Anwar untuk membuat berita. Anwar memuji sikap Ajay yang bijaksana dengan memanusiakan setiap orang. Terlihat Anand berdoa kepada Bunda Maria demi keselamatan ibunya. Ajay datang dan menenangkan Anand, namun Anand terlampau kesal kepada Ajay. जिस औरत ने अपनी कोख से Anand kecewa karena Ajay lebih memilih menyelamatkan penjahat itu dan mengabaikan kesakitan yang ibu mereka alami. Anand berkata, jika suatu saat Anand dibunuh, apakah Ajay akan memeluk pelakunya juga? Anand terlalu kecewa kepada Ajay dan berkata, jika yang memahaminya hanyalah orang-orang yang selalu bersamanya dan bukan Ajay. Anand kemudian menghubungi Subodh untuk meminta pendapatnya. Subodh berkata, jika di dalam bisnis yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, bukannya emosi. Subodh berkata, jika di rumah sakit itu ada seorang wartawan yang siap membuat berita mengenai situasi di sana. Subodh meminta Anand untuk tetap tenang dan memberikan teleponnya kepada Yadav. नमस्ते सुबोध भाई। चुप। नमस्ते के Subodh berkata, jika kematian ibu Anand akan menjadi keuntungan bagi mereka, karena Subodh telah memainkan kartu dengan menjebak kaum muslim sebagai penyebab pembakaran yang dialami oleh ibu Anand, karena diketahui jika pelaku yang membakar ibu Anand adalah seorang muslim. Ajay menghubungi Sonia dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit bersama Isa dan Gurda. Ajay berkata, jika dia ingin membicarakan sesuatu kepada Sonia tentang rahasia yang selama ini dia pendam. जो तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। Sonia datang ke rumah sakit dan bertemu Ajay. Ajay pun mulai menceritakan tentang rahasianya selama ini. Cerita pun kembali ke masa lalu, di mana setelah Ajay mengetahui bahwa ayahnya menikah lagi, dia mengamuk dan merusak semua barang di tempat kerja ayahnya. Ajay tak terima jika ayahnya menikah lagi dan menuntutnya untuk kembali kepada ibunya. Raman berkata jika dia mengaku bersalah karena tuntutan ibunya yang tak merestui hubungannya bersama Nur. Raman berkata jika dia akan datang ke rumah Ajay dan mengabulkan semua permintaan Nur demi Ajay. Malam harinya Raman benar-benar pulang dan bertemu Nur. Pertemuan mereka membuat Nur gembira sekaligus kecewa. Raman berkata jika dia akan terus mencintai Nur sampai maut memisahkan. Raman berpesan jika suatu hari dia mati, maka Nur harus tetap memakai mangalsutra miliknya. तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Raman pun menginap di rumah Ajay dan mereka pun adu gabrut untuk melepaskan kerinduan. Keesokan harinya, Ajay tak melihat sang ayah. Nur berkata jika Raman telah pergi. Ajay marah dan berkata jika ayahnya sudah berjanji akan mengabulkan permintaan Nur. Nur pun menjawab jika dia meminta ayahnya untuk pergi karena dia tahu bahwa ayahnya telah menikah dengan wanita lain. Ajay kecewa dan tak terima dengan keputusan ibunya. Nur pun mengatakan jika mereka harus menerima kenyataannya bahwa Raman kini bukan milik mereka lagi. Ajay merajuk dan pergi ke sebuah bangunan. Terlihat Hari datang dengan membawa kue ulang tahun. Hari meminta maaf kepada Ajay karena tak mengundangnya ke pesta ulang tahunnya. Hari tak mengerti mengapa orang tuanya mengetahui mengenai keluarga Ajay. Dan kini Hari dilarang untuk berhubungan dengan Ajay. Hari berkata meskipun begitu, dia akan tetap menjadi sahabat Ajay selamanya. Beberapa bulan kemudian, Raman tak kembali pulang. Diketahui jika Nur mengandung anak Raman. Dan suatu waktu, Nur mengalami kontraksi dan melahirkan bayi laki-laki yaitu Anand. Ajay menghubungi rumah Raman dan ibu tirinya lah yang mengangkatnya. Ajay memberikan kabar bahwa dia baru saja memiliki seorang adik laki-laki dan meminta Raman untuk segera datang. Ibu tirinya lalu menyampaikan kabar ini kepada Raman. Ibunya mengamuk dan tak terima.
Ibunya berkata jika Nur telah kelewatan karena berani menggoda Raman sehingga memiliki anak lagi. Raman kesal dan menentang ibunya. Raman berkata jika dia akan memilih Nur dan anak-anaknya dibandingkan ibunya. Raman bergegas ke rumah sakit, namun sayang dia terlibat kecelakaan lalu meninggal dunia. Nur dan Ajay datang untuk melayat. Mereka membawa Anan agar bisa melihat foto Raman untuk terakhir kalinya. Badal membantu Nur agar bisa masuk ke sana. Namun si nenek sihir melihat Nur dan memarahinya habis-habisan. Istri Raman tak terima jika si nenek membentak Nur dan menyalahkan anak yang tak bersalah. Dia pun menggendong Anan dan membantunya untuk mendekati foto Raman. Setelah itu, Nur dan anak-anaknya bergegas pergi. Mereka terpukul atas kepergian Raman. Nur berkata kepada Ajay jika sebenarnya Nur adalah seorang Muslim. Itulah yang membuat ibu Raman tak menyetujui hubungan mereka. Namun saat itu mereka bertekad untuk menikah dan Nur mengikuti Raman menjadi seorang Hindu. Nur berpesan kepada Ajay jika suatu saat Nur mati, dia ingin dimakamkan secara Islam sesuai agama yang dia anut. Nur meyakini jika dengan cara itu dia akan kembali bertemu dengan Raman di surga. Setelah itu, Nur memperlihatkan jati dirinya di depan Ajay. Nur kembali melaksanakan sholat 5 waktu. Dan Ajay tak mempermasalahkannya. Dia bangga kepada ibunya karena telah berjuang selama ini. Meskipun begitu, Nur tetap menghormati agama lain. Dia berdoa kepada Bunda Maria yang selalu mendengarkan keluh kesahnya. Dan dia pun berdoa kepada dewa untuk mengenang suaminya dan berdoa untuk Ajay dan Anan. Dari situlah Ajay belajar bahwa kita sebagai umat manusia tak boleh membeda-bedakan agama. Cerita kembali ke masa kini. Sonia terkejut mendengar cerita Ajay. Dia berkata bahwa Ajay harus merasa bangga memiliki seorang ibu seperti Nur. Sonia terharu dengan keyakinan mertuanya jika dia akan bertemu kembali dengan cintanya di surga. Sonia merasa bersalah karena pernah berpikir untuk meninggalkan Ajay ke Amerika demi kebahagiaan bayi mereka. Setelah itu, kabar buruk datang. Ajay tahu jika ibunya tak selamat. Ajay lalu menghampiri Anan yang sedang khusyuk berdoa. Ajay memberitahu Anan jika ibu mereka telah pergi. Anan tak kuasa menahan kesedihannya. Amarah Anan memuncak dan menghampiri pelaku untuk membalas dendam. Lagi-lagi, Ajay menghentikannya dan menampar Anan. Ajay hanya menginginkan jika pelaku itu diadili sesuai hukum yang berlaku untuk menghindari pertumpahan darah. Jika Anan menginginkan kekerasan, maka Anan bisa membunuh Ajay sekarang juga karena telah melindungi si pelaku. Ajay lalu memberitahu jika agama Islam tak menganjurkan untuk menyakiti umat Muslim yang lainnya. Ajay memberitahu Anan jika ibu mereka adalah seorang Muslim. Anan tak percaya, yang dia tahu jika ibunya adalah seorang Hindu. Semua orang terkejut mendengar pengakuan Ajay. Bahkan Subodh pun terkejut jika yang dia tindas adalah seorang Muslim bukannya Hindu. Padahal rencana Subodh adalah menjebak orang Islam untuk membunuh orang Hindu. Namun nyatanya jika pelaku yang beragama Islam telah melenyapkan sahabat Muslimnya sendiri. Ajay berkata jika dia akan memakamkan ibunya secara Islam sesuai agama yang ibunya anut. Hado. Anwar berkata kepada Isa dan Gurda untuk meninggalkan tempat itu karena Anwar meyakini jika Subodh akan melakukan hal di luar batas. Gurda lalu mengajak Isa pergi, namun Isa menolak. Isa berkata jika dia akan membantu Ajay melewati masalahnya. Subodh lalu berunding bersama Anan dan Ajay. Subodh memarahi Ajay karena berbicara di depan umum mengenai ibunya yang seorang Muslim. Subodh marah karena kini semua orang tahu jika Anan adalah anak seorang Muslim. Padahal Anan merupakan salah satu anggota di organisasinya. Anan berkata jika dia akan mengkremasi ibunya sesuai ajaran Hindu. Subodh menjelaskan jika jiwa hanya akan menjadi debu, maka dari itu biarkan Nur menjalani proses kremasi. Namun jika Ajay tak mau tubuh ibunya menjadi debu, maka Ajay boleh menyumbangkan mayat ibunya untuk menjalani penelitian. Ajay berkata jika Subodh hanya mencintai organisasi dan ketenaran. Ajay tak terima jika ibunya dijadikan boneka untuk diteliti, apalagi jika itu demi politik yang Subodh jalankan.
Ajay berkata kepada Anand jika nanti dia mati, Anand boleh melemparnya ke tempat sampah. Namun Ajay tetap dengan wasiat ibunya untuk memakamkannya secara Islam. Dan Ajay tak akan pernah takut dengan ancaman Subodh. Sementara itu, Ajay menunggu jenazah ibunya yang sedang dikafani. Isa dan Gurda datang dan berkata jika mereka akan membantu Ajay agar bisa membawa jenazah ibunya keluar. Ajay membawa jenazah ibunya dan pergi dari sana. Anand hanya bisa pasrah melihat ibunya dibawa Ajay. बहुत जिद्दी है तुम्हारा भाई. Subodh kesal karena Ajay heras babatok yang tak mau mendengarkan nasihatnya. Subodh mengutus pengikutnya untuk bertindak anarkis dan membuat kerusuhan di rumah sakit. Ajay menggendong jenazah ibunya dan Gurda memblokir orang-orang anarkis itu. Si pelaku datang dan memohon ampun kepada Ajay. Si pelaku berkata jika dia telah membuat kesalahan dengan melenyapkan sahabat muslimnya. Dia meminta untuk bisa mengantar ke pemakaman, namun Ajay tak menghiraukannya. Ajay menghampiri Anand dan memintanya untuk ikut memakamkan ibu mereka. Gurda datang membawa ambulan dan meminta Ajay untuk bergegas pergi. Yadav datang dan menghalangi Ajay. Yadav meminta Ajay untuk membawa ibunya kembali ke dalam. Dia berkata jika di luar sedang terjadi kerusuhan dan Ajay tak akan bisa melewatinya. Jika Ajay bersikeras, maka dia tak mau menjadi pengawal baginya. Pawar kesal dan melawan Yadav. Pawar berkata jika ibu Ajay adalah ibu mereka semua. Dia akan membantu Ajay untuk membawa ibunya ke pemakaman. Subodh murka dan berteriak. Subodh berniat menghajar Pawar dan mendorong Ajay. Anand terkejut lalu menggapai Ajay dan ibunya. Anand marah kepada Subodh karena telah mendorong ibunya. Anand menghajar Subodh habis-habisan. Dalam kerusuhan itu, Ajay berhasil keluar dan pergi membawa jenazah ibunya. Mereka sampai ke pemakaman dan menguburkan ibunya sesuai ajaran Islam. Sehingga kini Nur dan Raman kembali bersatu di surga. Setelah itu, Ajay menenggelamkan Mangalsutra milik ibunya ke laut. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Zakhem. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.